Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mittahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah sebagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita yang penuh keberkahan, Allah hindarkan kita dari berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh satu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta menuntut ila yaumil qiyamah. Jamaah ibu-ibu langgar asyifa yang senantiasa insyaallah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kesempatan kali ini kita akan menyambung daripada pembicaraan kita di minggu yang telah lalu, yakni mengenai 5 tanda-tanda suatu kematian. Jadi perlu kita ketahui Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan peringatan kepada kita semua, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran ayat 185. Ujar Allah taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi ujar Allah taala, setiap yang bernama, yang bernyawa tentu akan merasakan suatu kematian. Dan ujar Allah taala, hanya pada hari kiamat sajalah nantinya diberikan dengan sempurna daripada balasannya. Maka paman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka ujar Allah taala, barang siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka sungguh dia memperoleh suatu kemenangan. Jadi ini jelas sudah diberitahukan, berulang-ulang mengingatkan dengan diri kita. Apa peringatan tersebut? Sering kita lihat di setiap, bahkan di setiap hari kita mendengar pengumuman, baik di langgar, baik di masjid, bahkan di berbagai tempat lainnya mengingatkan ketika kita meninggal, mendengar orang yang meninggal dunia, sebutkan nama dan binnya, bulan bin si bulan. Maka di situ apakah kita mengingat apa yang terjadi dengan diri kita? Lambat laun pastinya kita akan menyusul dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Cuma kita ada persiapan supaya menempuh hal demikian tadi, kita memperoleh suatu keberuntungan, yakni sebuah kemenangan, supaya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Maka daripada itu ujar Allah taala pula mengatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ujar Allah taala, sungguh di mana
bila mana orang tadi sudah memperoleh suatu kemenangan hendak mendapatkan demikian, ujar Allah Ta'ala, kehidupan dunia ini hanyalah memperdaya. Nah, jadi kita ini berdaya sebenarnya. Nah, kayak permainan, ya Allah lah, lagi halus remaja naik jadi orang tua, ada harus tua benar mati bisa. Asalnya tadi menjabat lagi kedudukan sampai masanya pensiun, boleh pulang kayak biasa, pulang kayak juga dari tanah berguling juga ke tanah. Jadi supaya bergulingnya tadi baik, maka daripada itu kita menjaga hal demikian sebelum datangnya tanda-tanda tadi, maka kita alangkah baiknya menyatakan sebelum terjadi bersiap supaya nyaman. Kalau kita cari ya. Nah, maka daripada itu menerangkan daripada ayat di atas tadi menyatakan bahwasanya kematian itu adalah merupakan suatu hal yang pasti terjadi dan akan dihadapi semua makhluk yang hidup di dunia ini. Siapapun, kayak apapun keadaan dan kehidupannya, pasti dia menjalani demikian. Nanti bila mana telah digariskan waktunya, siapapun, kapanpun dan dimanapun, kematian pasti akan mendatangi dengan orang tersebut. Cumanya terkadang nanti akan muncul suatu firasat dari kawanan atau teman kita. Jadi terkadang kita menemui orang ada garing timbul mati aja mendadak. Nah ini nah perlu kita tahu ini tanda atau firasat tadi. Bisa jadi daripada firasat dari teman, bisa daripada keluarganya, maupun orang-orang yang terdekat mengenai daripada kematian seseorang. Nah daripada orang tersebut, maka firasat tersebut nantinya kemudian nantinya bisa dikaitkan dengan tanda-tanda suatu kematian. Contoh ini ulun pribadi, nah mama ulun waktu meninggal dunia sama firasatnya dengan abah ulun. Nama ulun kada garing, abah ulun kada garing juga. Kenapa? Firasat contoh waktu sebelum sini meninggal, mama ulun tuh mau ulun pandir, tak malam sini pandir. Ingat pada ulun di muka jendela sambil sini membaca yasin, sini nama sini itu sebelah tabarak dengan wakiah itu ada tinggal jadi dan puasa Senin Kamis sambil menasihati dan ulun bisa. Nah anehnya pulang apa? Ngaran-ngaran arwah-arwah bahari itu pada hari Senin. Apa yang Senin? Nah, ini ngaran arwah-arwah datu panitian ikan. Kalau ini sih kan nak berkirim kan? Ini ngaran kan Senin. Dia bikin lah. Nah dicatat ya. Mesti catatin apa? Macam-macam nasihat Senin. Sampai-sampai ulun mengantuk sudah naik ulun hantar guring. Ya ini Senin. Nah sehingga pada keesokan harinya waktu ulun mengolah banyu teh kita ya Allah. Ini jelas kita tanggal 2. Jadi kita tetap kata mama ulun. Ketika ulun memadamkan dengan Sidin, nah demikian tadi, kita tahu ya kami Sidin. Kita di Sidin, bagi orang yang memiliki perasaan demikiannya kalau kamu ungkapkan cuma memberi gambaran saja. Kita benar lagi paham nggak ada? Nah, dengan firasat tadi paham nggak ada? Membesir memadamkan kalau mungkin rawat, cuma memberi daripada isyarat saja dengan kita. Itu yang terjadi yang ngomong kayak tujuan apa ulun? Waktu terjadi panggal gelasnya tadi belum padahkan bagi ulun apa jadi ulun mulai banyu panggal 2 ulun gelasnya mudah-mudahan kita arwah mama ulun kayak itu juga ulun Sidin. Pokoknya yang Sidin biasa Sidin. Waktu itu ulun 4 bagawi sambil sekolah sambil 4 bagawi lawan arwah Haji Musa mengibil Sidin. Ulun mau buka menutup dulu untuk Sidin lagi musim lamari kayu. Apa kalau Sidin oh ya dulu tak. Nah, yang berbagawi di situ sih kan sekolah. Ternyata ada lulus, ada kabar dari kakak sepupu ulun arwah Haji Gontong.
Ya sidin ada yang manggil jualan aneh dua pian ibu jual kayak jualan hanya dia lagi makan dua sidin jualannya bayi-bayi terus makannya sini gara-gara ternyata ada sabujur sebulan dia. Nah, kalau abah tuh bila sabulan tuh sidin pasti sidin mau masak berarti sananya apa yang kita sapi itu nah jadi pasti makan bila habis kejadian kalau sidin itu. Nah, jadi kada berbeda juga tandanya sama dan ulun alami bujur-bujur ulun alami kada juran ulah-ulah kada ada dasar bujur-bujur orang lain itu. Nah, termasuk di dulu kan ketika anak beli kesalaman orang kada saatnya cuma kita benar merasa biasa padahal demikian tadi memberi gambaran kesan kita. Jadi terkadang dengan suatu firasat sebagaimana dinyatakan yang pertama tanda-tanda suatu kematian yang pertama pada seseorang itu adalah di saat daripada 100 hari sebelum kematiannya. Jauh dulu dah, 100 hari. Maka 100 hari sebelum kematiannya, seseorang itu biasanya tanda-tanda ini lazimnya masuk setelah daripada asar. Jadi bila waktu asar ada yang tanda isyarat. Tanda isyarat. Jadi bilanya yang kayak kita aja bila mau wujud mata di kanan ada nanti kita saja gini. Apalagi tangan jauh wujud pasti ada duit enggak. Bisa benar silakan yang mana. Jauh wujud jadi gini pasti kemana isnin apa kali tangisakan. Mina wujud ya duit lah telak jauh ini bisa nih. Itu lagi jauh ke mana dulu? Ya Allah, telak nyaman kan telak apa dulu? Ya Allah, ini tafsiran kita. Boleh menafsir tentang demikian tadi, memang boleh ya Allah. Dan terkadang hal demikian itu bisa terjadi. Yang terpenting tadi kita bersiap, jangan meringankan tadi. Jadi masuknya di waktu asar. Diceritakan bahwa orang yang sedang dalam masa ini akan merasakan seluruh tubuhnya kena menggigil. Nah, tanda pertama 100 hari, artinya 3 bulan lagi ya Allah. Mulai mana menggigil? Mulai dari ujung rambut sampai ujung batis. Ini menggigil dia rasa. Nah, hati-hati bila merasa nantulah yang kira nang biasa aja kan obat ini jarang sudah menggigil itu benarnya tanda aja. Aku sama menggigil malainya mulai memakai mengajar menggigil dari ujung kapal sampai kapal kecil tahu juga aja tuh kehajutan hari kada dingin juga jangan kada juga cuma menggigil aja. Nah tanda-tandanya dari rata cuma tanda-tanda kematian ini akan terasa nikmat jadi dirasakan dan bagi orang yang mana orang satu tingkat keimanannya dari tinggi langsung dapat menerima bahwa ini adalah isyarat daripada Allah tentang ajal yang sudah dekat dengan dirinya. Orang yang tinggi keimanannya paham sudah tanda sudah dengan seorang sadar tersebut hikmat sudah artinya apa bisnis sedang dilepas sudah kesibukan urusan dunia lepasnya sudah. Artinya bukannya ada dalam sama sekali kada artinya dikurangi. Ya kalau kamu sudah tahu tanda dan tak baik seorang bersama saungan bersiap saungan daripada menunggu orang menyiapkan nih. Namun kita bersama saungan masalah bersama orang kada tak salah aja yang penting sudah ada bersama. Ya kalau nih yang terpenting tak. Antara perlu kita mana tadi. Nah, jadi orang yang keimanannya tinggi yang merasakan kegiatan daripada Allah Ta'ala. Nah, maka bila mana ini sudah terjadi, otomatis segala sesuatunya tadi pasti lagi nilainya kayak apa supaya menjadi amal ibadah sendirinya tadi. Tapi bagi orang yang tingkat keimanannya rendah, terkadang mereka tadi bingung dan bahkan ada yang sadar bahwa ini isyarat kematian, bahkan orang tersebut kadang menyadari bahwa ini adalah isyarat daripada Allah Ta'ala kepada dirinya. Jadi bila orang yang keimanannya terendah
dianggapnya kayak garing-garing biasa ini. Kalinya mah jadi obat, nya kalau kita sama satu mata aja, mana daya aja ceritanya, mana daya aja. Nah, jadi yang mana daya nang kayak itu tadi artinya nih, ingat kayak kita kan. Dan kita terkadang kalau di rumah tangga kita tuh baik anak, baik yang sana, baik kalau ada yang lain terkadang bisa berkisah olah baik mimpi atau segala macam wujud mengerujuk berkisah. Kenapa ya? Kamu seorang tahu itu sudah bulan ini ya Allah, tahu sudah, sudah tahu. Mungkin sudah tahu, sudah tahu tapi apa aja? Bisa cari terus itu tanda pertama. Tanda-tanda kematian yang kedua, maka nanti akan muncul setelah waktu asar. Nah, waktu asar ada pulang tengah. Ini tandanya biasa terus. Makanya itu udah biasa tuh dirasakan ya waktu kayak apa ya Allah mau sudah tahu sakannya kayak apa. Tanda yang dirasakannya adalah bagian daripada pusat tubuh daripada kita ini akan berdenyut. Jadi tanda yang kedua di pusat kita kena kerujut. Malah saya kalau nak dari segi paru tuh ada tak kerujut. Menjadi apa? Hal itu bisa menjadi pertanda bahwa daun yang tertulis nama kita daripada pohon yang terletak di atasnya Allah Ta'ala itu telah gugur. Nah, jadi ngaran kita itu gugur sudah. Bilanya ngaran gugur itu berarti tinggal mencari orangnya. Ini kita yang orangnya. Bahari sih ada orang menulis yang telah nang pohon aras itu bahari yang tulisan telah, ya lah. Bertulis pohon-pohon kenapa aku senang. Bahkan ada saya ingat turun tuh menggambar burak dan ada juga, iyalah terus burak iyalah, dan burung mau burak naik seisramnya mau hanya berbinian bunga semuanya, memakai mahkota, betisnya kayak kuda, bahala pulang orang yang saya ya Allah, apa sih yang kuda itu kan? Itu kan mau digambarin kayak itu tadi, nah kamu itu menggambarin itu hayalan orang benar ya. Ini berpikiran kayak itu kan, nama buah Rasulullah itu orang binatangnya kan itu berawat tuh. Itu hayalan orang aja itu, pilihnya ada di rumah buang aja yang berusaha gitu. Karena aku digambarkan kan makhluk dari surga. Mana itu tadi? Jadi berduduk di pusat seorang imbas waktu asar. Setelah itu bila sudah tahu daunnya gugur, maka malaikat maut itu nantinya akan mengambil daun tersebut dan segera membuat persiapan. Di antaranya adalah mengawasi kegiatan kita di setiap saat, diitihi malaikat terus. Nah, saya menunggu kan, diitihinya terus kan. Nah, jadi makanya tuh orang terkadang kan hanya di jarak berbeda presiden ya. Kami bersebulik meninggal orangnya. Hanya dia kami malam tadi arisan, subuh mati orangnya. Tentang malam meninggal orangnya. Nah, tadi bang, makanya juga tadi tanda dan yang perlu diketahui supaya paham. Kamu sudah tahu nama ini guling, bodong, bukan diamalkan segala macam supaya mati dalam keadaan bersih, mati dalam keadaan baik kita. Ini tadi. Bagus lagi itu meninggal dalam keadaan baik, berjalan menyakau ke wudu. Ada tahu baik kita, kalau tabrak orang lah, nampak orang macam udah tahu kita ya Allah. Dalam keadaan bagus terus, kita dalam keadaan suci ini tadi. Nah, jadi diitihi oleh malakul maut di setiap daripada kegiatan kita setiap saat. Selain itu dikatakan bahwasanya sesekali malaikat maut itu nantinya akan menampakkan dirinya kepada orang yang hendak dicabut dengan ruhnya tadi berbentuk seperti manusia. Nanti tak lain pokoknya pada nama lain. Tak aneh pada mata kita nih, bagi orang meninggal itu mentihin. Namanya mentihin berwujud manusia.
Dan seketika itu pula orang tersebut nantinya akan terkejut dan bingung melihat malaikat maut itu tadi. Asa keheranan dari kita melihatnya. Entah kehubungannya atau kayak apa, pokoknya asa aneh. Aneh benar tak? Itu termasuk di antaranya yang bisa demikian tadi. Nah, jadi itu adalah menunjukkan daripada tanda-tanda yang kedua untuk menjelang daripada kematian seseorang. Kemudian tanda-tanda kematian yang selanjutnya yang mana akan muncul setelah masuk bau asal. Tanda-tanda kematian ini hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang diuji dengan cara sakit, dengan cara garing. Kalau garing kita, nah dia orang garing. Ini kena ada tanda-tandanya kalau dia orang garing uyuh itu nak tahu, nak arak mana tu nak kayak apa ni kena ada pada haram enggak. Cuma jangan juga itu seperti orang garing kalau mati ya, macam tanda-tandanya mana. Belang namanya tanda-tanda diri orang jangan. Kita bilang ujung-ujung supaya dapat pahala yang mana. Cuma baik belum kita tahu sudah. Bila kita sudah tahu tandanya tuh, nah artinya nampak jangan begitu jauh. Ditunggu betul-betul yang mana. Awak jangan mereka. Kita sudah tahu tuh, malam itu tak ada tahu. Kalau belum bertemu dengan orang lain, kita sudah mengetahui yang mengenal sudah ciri-ciri hal tersebut tadi. Jadi masuknya waktu asal, tanda ini diberikan kesan orang sakit, nampak biasanya orang yang sedang sakit akan tak berselera makan, ada batu hakun makan, nggak kurang garing, kurang ini garing uyuh aja, ada dalam menggabui kita. Jadi makan ini kada batu baliur. Oh sekalinya tiba-tiba ia ingin sekali untuk memakan, makanannya dibawa hendak terusnya. Nah asalnya kan ada, sekalinya timbul pada waktu itu hendak beransur benar, baliur benar, hendak benar sedang makan. Nah ini ada merupakan isyarat daripada Allah bahwasanya kematian orang itu benar-benar sudah hampir benar. Belum keinginan arwah mu'alim yang dari Masuri sebenarnya adalah belum masih itu kayak bukan ulun maksudnya. Jadi waktu ulun bayar biasanya ulun di masjid satu jamnya atau bila sore Kamis mengganti sidin pengajian Allah tak. Jadi kenapa ulun ini disuruh sidin? Bila sidin disuruh orang disuruh sidin dulu dia umpat dua aja rumah sidin kan ayah umpat sidin menanggakannya dan menjelang daripada nang orang hendak nang sidin Malaysia di sini kan dari satu mati sidin tak ini kan nggak terus sidin bisa hendak ke acara mau ikan ke martewe waktu itu jadi di sini gantiakan lah saudaranya di apa nih di masjid satu jana gantiakannya. Terus mengatakan boleh usah sidin. Belum bilang kalau masih sidin. Anak bilang anak sore mana loh? Usaha itu dan sidin. Nah anehnya itu sidin kelihatan dah. Bahandak tuh kayak apa diingat dia. Bahandak tuh nah. Ada sidin dia anaknya diingat dah. Kemudian sidin makan nih jadi kita nih beda enaknya. Makan itu baru yuk kok ambil makanan ini mana kan? Mandi dan ulun, ini sedih waktu itu ada dua sedih. Nah, makan namanya. Lawan agak aneh, jadi begitu lama begitu barang dua sedih. Kemudian kayak mana kesan kayak barang tahu kan namanya dari sini di palu udah sedih tak. Manjung pipi kanan jadi sedih. Ingat pada ulun, kulit ulun anak kulit kayak juga jadi kulit. Nah ada lawas, terus beberapa hari, paling 2-3 hari sedih tak. Kemudian di rumah sakit ulun pun dihabari pas setengah malam bulan. Tapi kan di situ tuh jaringnya. Dan jadi model kayak kelakuan itu kan kayak nampak kayak berbeda pada lain biasanya. Nah kayak itu juga terjadi lawan kalau kakak ulun di Penang menunjukkan tak. Kakak ulunnya apa? Bilang ke sana kenapa kamu sini ini? Telepon terus ulun ini model itu begitu ditelepon kan aku angkat enggak telepon ini kalau aku angkat enggak udah gitu nah
Apa yang sidin ini? Bayi datang sana, kakak orang itu datang. Sidin bila datang nah sana apa pasti disambung sidin. Nah, gula kah, minyak kah, pokoknya duit ya udah sidin. Pokoknya negara itu aja. Kalau sidin tuh bawa deh sidin sama sidin. Lawan begitu nak boleh kira-kira sidin dia cium sidin hanya isuknya orang bilang isuknya. Ada dengarin juga sidin tak? Tekanan darah tinggi begitu dia pembuluh darah pecah ya sudah. Nah, jadi kan dari kita itu isyarat kiri itu rasa aneh itu dan aneh bila kita lihat ayat itu paham itu semua enggak. Bila kita lihat ganjil artinya berbeda daripada biasanya. Nah, jadi tak masukkan kayak orang makan itu. Ada biasa makan, berkencang makan. Nah, ini kayaknya berarti kalau orang sudah parah. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, tanda suatu kematian seseorang. Pada suatu saat nanti akan terasa denyutan di tengah dahi kita, yaitu antara dahi kanan dan dahi kiri. Karunyat di dahi mana dahi sini keluar ada inyot. Nah, yang dikira biasa-biasa kan. Nah, dan kita di dahi kanan atau diri kita. Maka jika tanda-tanda kematian ini dapat dirasakan, maka sebaiknya disuruh kita berpuasa. Jadi kita tahu sudah berpuasa itu sudah. Kenapa disuruh berpuasa? Supaya perut kita ini kadang mengandung banyak najis. Bila orang memandi kadang-kadang bila ada kata kita keluar, bersih kita keluar, langsung berpuasa, kosong makan baru. Dan ini supaya memudahkan orang memandiakan dengan jasa kita. Ada pemandian sini lah. Ada pemandian lah. Dan aku mandi lah. Dia tak mulai di orang mati dia orang tahu sebenarnya. Makanya orang kadang-kadang dibentuk ni mau kadang mana ini oleh juga tak mulai sekali jadi dia orang tahu. Maka ingatan waktu semalam dia ada. Dia tak mulai dia orang atas. Nah kalau tidak bisa aktifin semalam dia mana kan? Jadi nak ulang selama ini apa ni? Kuitan ulun lawan arwah haji hamdan nang malim yang dari itu kan ada lawan guru haji Narmansa haji Narmansa itu kan ada ya kan guruan sudah berapa nah lihat mananya kan empat manggani menyajikan untuk memandinya kan kayak pemahaman normal itu nah sudah ibaratnya terakhir kita gunakan yang sidin mengeluarkan nah itu deh. Jadi disuruh mengosongkan dengan paru kita. Setelah itu pula, bila mana sudah terjadi denyutan tadi, lalu mata hitam kita ini, ada lagi batu bersinar mulai orang, ini menganggap kita nih, ya Allah, hilang bola mata kita. Ada lagi memancar aja kita. Ini memberikan tanda sama kita. Dan bagi orang yang sakit orang yang sakit itu nampak dengan tandanya. Nampak pertama di hidungnya. Hidung itu nampak dilihat ini hidungnya kena tak ada dalam. Agar yang mancong kan bina tak ulur aja kita. Ada dalam tak ulur. Nah disini tak ulurnya nampak jelas kalau kita melihatnya daripada sisi tubuh kita melihat dari dia atau kan ini orang dari kita lihat di hidungnya gitu. Sebab Tuhannya nampak benar ya Allah orang garing gitu. Bersidung maka pulang di kalau sudah kita melihat di hidungnya lalu pulang kita melihat pulang talinya. Nah talinya ini kita nampak layu angsur masuk ke dalam. Ada melarat ini kena kayak menurun talinya. Jadi dua sudah ya Allah. Nah, jadi kita tahunya kita nang garing kan metri hidung sendiri. Jangan video kita orang garing. Kalau ini kita mau beli video sudah jalan. Kenapa tadi Pak sudah dijamin? Sama juga lanjut langsung gitu kan. Artinya apa? Jadi kita melihat itu dianjurkan disuruh sini tidak ingat banyaki berzikir. Banyaki beristighfar, banyaki bersalawat
jangan dihuru-harai lagi. Nah, makanya walaupun orang kada memadahi, orang nambah ilmu, orang alim para ulama itu tahu sidina dan mati sudah bersebacaran nyete sidina, nyete mana? Oh lain bedanya. Saya kurang sudah. Seorang pinalayu lalu dijual gitu, supaya kalian tidak menyegar pulang. Ini nah, mata jadi dalam tiki pulang dia baik kan. Hidung memang jadi ada kawa, ini sudah ada sudah sampai itu kan ke awal pak. Dua, jawablah hidung talinya dia garing. Dan ada garing apa tadi di dahi revolusi. Memang saya juga ya Allah. Kemudian apa lagi? Kemudian tampak daripada kaki seseorang tadi sukar untuk ditegakkan lagi. Ini banyak batisnya lah, batisnya kurang garing ini. Coba kemudian cagatakan bang istilah bahasa kita ya lah, cagatakan bang batis sekian kayaknya. Ini termasuk batisnya Allah nih. Cagatakan bang kayaknya. Ini cagatakan yang aku tahu juga kayak kita harus dah. Coba biar kayak bang batis sekian juga. Coba biar buat biar nah kayaknya. Coba biar kalau apa jangan aja pak biar makna pergerakan hujan itu batas kita. Sabarlah aja coba tes memang banyak paham juga. Coba hujan nah biar kan. Nah itu nah itu kalau nah orang tuh bilanya alim akan tuh alim jadi tetap ulur kayak itu pimpinan apa nah itu bang harus tuh nah gugur itu harus batis tuh. Coba kamu kita tegakkan deh di sini gugur nah sudah. Apalagi ketiganya sudah nampak jelas sudah sadar muda. Jangan kita jauh dulu sedikit. Kumpulakan benda senang keluarga. Orang garing ini kumpulakan jaga. Dah siap-siap dan menjaga nang tukang baca yasinnya, nang tukang tarikin akan ditaringnya, mampu menyatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menyatakannya. Lalu satu baca asyhadu an la ilaha illallah itu kayak pernikahannya itu kebanyakan orang mati kalau lagi ada itu nang la ilaha illallah itu betul membacanya nih bila ilat biasa mati. Makanya ini pada kan ketika kita berkawa tuh habis kita sembahyang kita berguru tuh mereka jangan bersambal nih. Assalamualaikum li walil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum walil mu'minina wal mu'minat. Ini minta yang punya dosa seorang dosa muslimin dan muslimat. Kemudian kita memintakan doa ampunan biasa daripada kaum muslimin semudahan kenapa? Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Mudahan mati dalam keadaan baik. Dibaca dalam berapa kali Assalamualaikum walil mu'minina wal mu'minat 11 kali. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah 3 kali. Hanya kena yang sudah banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 3 kali mudah kau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi sembahyang tadi bila salam subuh bilanya subuh 27 kali. Nah, jadi bilanya subuh 27 kali. Nah, sallallahu alaihi wasallam wal muslimat 27 kali. Kemudian zuhur, asar, maghrib bisa 11 kali. Jangan sudah melacung langsung. Ini bagus sama mana insiden pada insiden. Iyalah. Nah ini kita berharap bujur-bujur mati mudah kawan kayak itu mati kamu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah ini yang kita perlukan. Nah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah ujar Rasulullah dakhala jannah. Barang siapa nak mengucapkan di akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah dijamin sudah orang masuk surga Allah. Nah, jadi ingatin amalan supaya ini apa lidah kita ini terbiasa. Dia ulun suruh memantesnya nih. Siapa nama apa yasin di sini? Sabijian. Yang yasinnya waras sabijian. Ada apa lah? Ada. Kalau
Cuma saya hitung aja membaca Yasin yang kayak ini kalau Yasin wal Qur'anil Hakim. Seorang kedapat ketika mendengar itu ini oleh kenapa kebiasaan. Makanya begitu orang yang meninggal kita ujar orang-orang tadi kita la ilaha illallah ini timbul empatnya agak sopan nih. Oleh kenapa kebiasaan udah. Oleh kebiasaan lalu ini agak sopan nih. Walaupun kita akan memaksakan oleh kenapa kebiasaan. Itu juga orang banyak itu ya Allah banyaknya itu disuruh ini nggak ada sini memutar sini sampai mau goreng waktu. Tak ada pas lagu pun sini tidak empat bulan sini banyaknya dia apa itu tuh juga disuruh menyusul tidak apa tapi mereka apa itu tujuan kita. Juga begitu kita membaca Yasin tadi. Nah, tentunya kita perlu membenar dan itu kita mengharapkan benar. Jadi ditanda yang kita peroleh tadi, bila sudah kita tahu demikian, maka kita memperhatikan dengan keadaan diri kita supaya kita jangan sampai terlena, terbuai dengan urusan-urusan daripada dunia tadi. Dan bila kita tahu demikian, baik pada diri kita, keluarga kita, kawan kita, atau sahabat-sahabat kita, maka di situ kita menyatakan dengan orang tersebut tadi itu sudah tahu. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dipelihara oleh Allah Ta'ala, senantiasa dalam keadaan berbuat yang baik-baik dalam hal kebaikan. Mungkin ini jangan dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah manfaat dan kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.